Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah pertemuan matematika yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga, dan hari ini akan membahas barisan dan deret. Yang kedua, kalau di buku di halaman 127 yang subbab B itu ada barisan dan deret judulnya. Oke, kita mulai aja. Sudah siap kan mbak-mbaknya? Tugasnya kemarin gimana? Ada yang susah? Gampang ya? Dapat 100 semua kemarin. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai dengan barisan dan deret. Nah, ini di sini ada 4 ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 barisan sebuah bilangan. Bentuk-bentuk di atas dinamakan barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut urutan atau aturan tertentu. Nah, namanya baris ya. Kalau orang baris kan rapi ya. Baris itu kan ada jaraknya lenjang kanan atau lenjang depan. Nah, itu jaraknya kan. Berarti kalau ada yang namanya barisan sebuah bilangan, berarti di situ ada jarak yang ditentukan. Ya kan, nggak mungkin kan baris jaraknya beda-beda. Kalau ibarat orang upacara, barisnya yang satu lenjang kanan, yang satu setengah lenjang kanan, kan nggak mungkin. Jadi harus sama gitu ya. Begitu juga dengan barisan sebuah bilangan. Nah, kita lihat kita lihat yang nomor 1 di sini. Ini ada sebuah barisan bilangan dari 0, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, berarti kalau dilihat ini kan ada jeda atau selisih yang selalu berurutan 2, 2, 2, 2. Ya kan? Berarti pada barisan bilangan yang pertama ini beda atau selisihnya itu adalah 2. Nah, jadi kalau diteruskan ya sampai ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang sigma ya. Ya, konsepnya sama, konsepnya mirip dengan seperti itu. Jadi kalau ada sigma yang kemarin dari 1 sampai 10, 1 sampai 10 persamaannya misal 2n. Ya, n-nya dimulai dari 1 sampai 10. Berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk di atas dinamakan barisan bilangan. Bentuk umum barisan bilangan adalah A1, A2, A3, dan seterusnya hingga A ke N. Hingga A ke N. Nah, ini bentuk-bentuk sebuah barisan. Nah, realnya seperti apa? Kondisi nyatanya itu dalam soal seperti apa? Nah, ini. Setiap bilangan yang terurut pada barisan bilangan di atas disebut suku. Nah, berarti jadi kan ada 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu masing-masing bilangan dinamakan suku barisan bilangan tersebut ini ya. Suku barisan. Nah, setiap jadi 0, 2, 4, 6, 8 itu masing-masing bilangan tersebut adalah suku barisan. Nah, suku ke N ini artinya suku keberapa gitu ya. Dari suatu barisan ditulis dengan simbol U besar dengan N di bawahnya, N kecil di bawahnya. Dengan demikian, A1 disebut suku pertama atau U1, A2 disebut suku kedua atau U2. A1 itu apa? Ya ini. Semisal ada sebuah barisan bilangan A1, A2, A3, dan seterusnya hingga A ke N. Maka A1 ini suku pertama disebut U1. A2 ini suku kedua maka disebut U2. Ini U3, suku ketiga, dan seterusnya A ke N berarti UN.
Ya, di antara suku-suku barisan bilangan dan himpunan bilangan asli terdapat korespondensi 1. Ya, intinya seperti itu tadi. Jadi kalau ada sebuah barisan, sebuah bilangan, ya ini barisan ya, ini barisan dari A1 hingga ke N, A ke N ini barisan. A itu sebuah bilangan ya, kita nggak ngerti berapa. Kalau tadi contohnya 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah barisan sebuah bilangan. Nah, kalau di sini contohnya A. Itu nah. Maka yang pertama disebut suku pertama, yang kedua disebut suku kedua, ketiga suku ketiga, dan seterusnya, dilambangkan dengan U besar dan angka kecil di bawahnya. Misal suku ini A1 berarti kan bilangan pertama ya, maka 1. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi sebentar, tadi contohnya ya, 0, 2, 4, 6, 8, berarti 0 ini disebut U1. U1 ini 0. Yang 2 ini berarti U2. Oke, 4 ini U3. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi 0 ini kan bilangan yang pertama, maka disebut U1 karena suku pertama. 2 ini bilangan kedua, maka disebut U2. 4 ini bilangan ketiga, maka disebut U3. Dan seterusnya. Gitu ya. Paham ya? Kalau nggak paham nanti langsung chat aja, biar saya bisa skip dulu. Oke. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suku-suku suatu barisan bilangan merupakan nilai fungsi F dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. UN sama dengan Fn. Dalam hal ini, UN sama dengan Fn disebut rumus suku ke N dari bilangan tersebut. Nah, jadi UN itu rumus dari suku ke N. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ini deh. Saya lihatkan contoh. Nah, ada contoh ya. Ini halaman ke, kalau bawa buku 128 ya. Halaman 128. Oh ya, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Kotia. Selamat hadir. Nah, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan. Ini ada soal UN sama dengan N kuadrat min 1. Ya, UN sama dengan N kuadrat min 1. Ini ditentukan soal. Ya. Nah, karena rumusnya UN sama dengan N kuadrat min 1, maka dapat ditentukan bahwa U1 ya, kan suku yang pertama ya, U1 sama dengan 1 kuadrat. Kenapa 1 kuadrat? Nah, ini rumusnya kan N kuadrat. N ini kan suku keberapa dari barisan bilangan tersebut. Benar kan? Suku keberapa dari barisan bilangan tersebut. Nah, karena suku pertama maka 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, suku pertamanya hasilnya 0. Kemudian kita coba dengan suku yang kedua, kita masukkan N di sini 2. Maka suku kedua dilambangkan dengan U2. Lambangnya suku kedua itu U2. Sama dengan N-nya diganti 2 karena suku kedua ya. Maka 2 kuadrat min 1. Hasilnya 3. Sama dengan 3. Nah, begitu juga seterusnya hingga U3, U4, dan U5. Karena yang ditanyakan tentukan 5 suku pertama. 5 suku pertama ya kan, berarti dari U1 hingga U5. Nah, ditemukan hasilnya 0, 3, 8. Nah, saya garis ini 0, 3, 8, 15, 24. Nah, maka hasilnya jadi 5 suku pertamanya adalah 0, 3, 8, 15, 24. Gampang ya. Jadi kan soalnya ini UN sama dengan N kuadrat min 1. Nah, tentukan 5 suku pertamanya. Maka dimasukkan N-nya 1 hingga 5.
Oke, dari 1 sampai 5. Ditemukan hasilnya, maka 5 suku pertamanya adalah 0, 3, 8, 15, 24. Nah, paham sampai sini? Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Wiwi. Selamat hadir. Nah, mungkin yang baru hadir bisa dibuka di buku halaman 128 ya. Paham ya? Nah, oke, jadi konsepnya barisan bilangan seperti berikut. Tadi ditanyakan sebelum saya melanjutkan. Oke, oh mungkin Mbak Santi tanyakan. Nggak ada ya, saya lanjut. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh nomor 2 sama di halaman 128. Diketahui rumus suku ke N. Diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N kuadrat plus N. UN sama dengan N kuadrat plus N. Ini rumusnya. Ini soalnya maksudnya. Diketahui. Yang ditanyakan adalah yang A. Tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, ini sama kayak yang tadi, nomor 1 ya. Tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. Sama dengan nomor 1 tadi. Yang kedua, suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 156. Jadi yang ditanyakan yang B ini maksudnya adalah ini UN suku keberapa. Nah, ini yang saya lingkari ini kan isinya angka ya. Nah, ini suku keberapa yang hasilnya sama dengan 156. Nah, yang D itu maksudnya seperti ini. Yang D itu. Oke, yang dimaksud B itu seperti itu. Nah, oke, kita bahas. Yang A dulu, tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. 5 suku pertama, seperti nomor 1 tadi. Karena UN sama dengan N kuadrat plus N, dapat ditentukan bahwa, nah ini sama kayak tadi, dari U1 hingga U5. Oke ya, dari U1 hingga U5. Dimasukkan ke persamaan berikut. Persamaannya saya lingkari biar kelihatan jelas. Biar saya highlight. Nah, ini ya persamaannya. U1 hingga U5. Nah, didapatkan hasilnya. Hasilnya berapa? Hasilnya kalau U-nya 1, hasilnya 2. U2 hasilnya 6. U3 hasilnya 12. U4 hasilnya 20. U5 hasilnya 30. Tinggal memasukkan aja. Kan rumusnya N kuadrat plus N. Berarti kalau 1 ya 1 kuadrat plus 1. U2 2 kuadrat plus 2. U3 kuadrat plus 3. U4 4 kuadrat plus 4. U5 5 kuadrat plus 5. Ya, ini hasilnya 6, 12, 20, 30. 2, 6, 12, 20, 30. Jadi 5 suku pertamanya adalah 2, 6, 12, 20, 30. Paham ya? Ini sama kayak nomor 1 tadi. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu?
Alhamdulillah kalau paham. Loh, sama mbak, PR-nya kan dari buku juga. Oke. Ya, alhamdulillah kalau paham. Yang bawah yang mana? Bisa aja mas. 你们太多了吧？要给实验室的吗？对啊，真的假的？大家吃。你们太神经病了吧？他不是说要那个吗？这是我们家尾牙的礼物。 Ya, alhamdulillah. 不如这比尾牙礼物还要大。尾牙礼物我记得是多少？500。 Yang bawah diulangi hasil akhir. Oh ya. 天啊！ 有一个。 Ya, saya sambil menyapa mbak-mbak yang barusan datang. Selamat datang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kelas saya agak berisik karena di dalam lab ya. Banyak teman-teman di sini. Abaikan saja suaranya. Dengarkan suara saya aja. Saya sudah mengurangi volume mic ini biar yang luar tidak masuk. Oke, saya ulangi lagi. 超爽的啦！ Saya tunggu 1 menit mbak-mbaknya biar prepare dulu. Biar saya ulangi langsung semuanya paham ya. 忘记开旁边。啊，笨蛋！笨蛋，笨蛋！笨蛋。好，我去换。可以换吗？应该可以直接换吧。应该不需要带东西去了。38。谁买这个啊？真的有人这很好吃哎！知道有人要吃那个实验餐吗？要吃那个。这我们可以留着以后肚子。对啊，这我们这大部分都我们自己要吃的啊。OK 的。你们不要讲今天实验室 open day， 然后买了1年份的那个实验室的那个。真假？不是那个。为什么还有果酱？哦，那看起来超好吃的。所以明天就要烤吐司。啊，我们明天就带那个自己洗的早餐自己想嘛。这样再把它花掉了。老师不会骂吗？我们烤一片给老师吃啊。对啊，他说那个我们怕东西不够，我们要准备主动。Oke, saya ulangi ya. Min 12. Mana tuh mbak? Min 12 plus 13 sama dengan 1. Loh mbak, belum saya bahas mbak yang B mbak. Wah mbak Ayu, terlalu bersemangat ini. Loh, kan dibahas yang A ini loh mbak. Masih yang A, yang sama dengan nomor 1. Oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya, buat yang baru masuk. Buat yang baru masuk, suara saya ada yang merasa kurang keras enggak? Soalnya volumenya saya kecilkan. Oke. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Diketahui rumus suku ke n dari suatu barisan adalah UN sama dengan n kuadrat plus n. N ini adalah UN ini suku ke n ya. Dilambangkan dengan U besar dan N kecil di sini. Tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, karena ditanyakan 5 suku pertama berarti dari N sama dengan 1 hingga N sama dengan 5. Sama seperti sigma kemarin ya. Kalau sigma tapi langsung ditambah. Langsung dijumlah. Kalau ini enggak, kita cuma mencari berapa nilai suku ke N tersebut. Nah, ditanyakan 5 suku pertama. Maka kita masukkan N-nya dari 1 hingga 5. N-nya dari 1 hingga 5. Oke. Nah, ini dia. 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Kita masukkan yang kedua, N-nya berarti 2 kuadrat ya. Karena rumusnya N kuadrat plus N. 2 kuadrat plus 2. Kalau 3 kuadrat plus 3.
4 kuadrat plus 4, 5 kuadrat plus 5. Ditemukan hasilnya 2, 6, 12, 20, 30. Nah, jadi 5 suku pertamanya adalah 26, 12, 20, dan 30. Gini ya. Oke, saya lanjutkan ke yang B. Nah, yang B ditanyakan, suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 156? Suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 156? Nah, maka yang ditanyakan tuh U keberapakah yang hasilnya 156? Nah, ini tadi kan yang misal saya contohkan ini ya. Ini U keberapa yang hasilnya 30? U kelima. Ya kan? U keberapa yang hasilnya 20? U keempat, suku keempat. U keberapa yang hasilnya 12? U3, suku ke-3. Nah, sekarang tanyakan U keberapa yang hasilnya 156? Nah, bingung kan? Nah, diketahui suku ke N hasilnya 156. Suku ke N hasilnya 156. Berarti UN sama dengan 156. Kita nggak tahu N ini berapa, karena dicari ya. Nah, N kuadrat plus N, rumusnya UN tadi kan N kuadrat plus N ya. UN sama dengan N kuadrat plus N. Maka N kuadrat plus N sama dengan 156. Ya. Nah, terus kemudian 156-nya saya pindah ke kiri. Berarti N kuadrat plus N. Bye-bye. 156-nya saya pindah ke kiri, maka N kuadrat plus N min 156 sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian masih ingat nggak pemfaktoran? Ini kan dari N kuadrat plus N min 156 sama dengan 0. Difaktorkan biar dapat N. Nah, memfaktorkan itu seperti apa? Mbaknya ada yang lupa? Oke, saya tulis di papan. Kan N kuadrat plus N min 156 sama dengan 0. Difaktorkan itu caranya dibuat kurung dulu. Ini kan, ini ditulis N, ini ditulis N. Nah sekarang yang ditanyakan ini kan min 156. Ya, 156. Caranya itu yang dimasukkan di sini. 156 nanti yang dimasukkan ini. Ini adalah berapa, bilangan berapa kali berapa, hasilnya 156 dan selisihnya 1. Ini kan 1 kan, 1 kan. Nah, yang tengah ini selisihnya. Yang ini hasil kalinya, yang sebelah kanan sendiri ini hasil kali, yang tengah ini selisih. Jadi bilangan berapa kali berapa, kalau dikalikan hasilnya 156, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 1. Nah, berarti kan ketemu. Ketemunya tadi 12 dan 13. Ya, 156 bisa 156 kali 1. Bisa kan? Bisa. Atau 78 kali 2. Bisa. Atau 52 kali 3. Bisa kan? Bisa. Tapi selisihnya berapa? Loh, selisihnya enggak 1. Ini selisihnya banyak. Ini selisihnya sama ini berapa? 155 misalnya. Kalau dikurangi. Ini selisihnya 76. Nah, ini selisihnya banyak juga. 49.
Banyak toh. Nah, apa masih selisihnya 1 kata Mbak Ayu? Dilihat di soalnya Mbak. Ini kan soalnya n kuadrat plus n minim 156. Karena n ini 1 kan? N ini 1. Maka selisihnya 1. Nah, coba kalau yang di tengah ini n kuadrat plus ini plus 49. Beda lagi. Plus 49n min 156. Nah, itu beda. Jawabannya yang ini. Yang ini jawabannya kalau ini 49n. Nah, karena ini cuma n, maka artinya min 156 ini hasil kalinya, n ini selisihnya. Nah, karena dilihat ini kan plus, selisihnya plus ya. 12 sama 13 harus besar mana? Harus besar 13 biar jadinya plus. Maka 13-nya yang plus, 12-nya yang min. Oke, nah ini hasilnya n sama dengan 12. Yang ini n sama dengan min 13. Kenapa? Nah, ini bermula dari mana? Bermulanya dari sini. Saya kasih warna merah ya. N min 12 sama dengan 0. Maka n sama dengan 12. Paham ya? Begitu juga dengan yang ini. Dengan yang 13, n plus 13 sama dengan 0. Maka n sama dengan min 13. Oke ya, paham ya? Nah, berarti n-nya adalah 12 dan min 13. Oke, nah kita kembali ke soal. Dari n kuadrat plus n min 156 sama dengan 0, diketemukan n-nya 12 dan min 13. Nah, kok ada 2? Padahal kan ini soalnya cuma n u keberapa yang hasilnya 156. Nah, karena barisan suatu bilangan itu selalu positif. Nggak mungkin kan barisan ke min sekian. Nggak ada kan, barisan itu mesti ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau bilangan asli. Ya, dari 1 ke tak terhingga berapa. Nah, maka yang dipilih adalah yang positif. Ya, yang dipilih yang positif. Dipilih n positif. Benar. Jadi, u ke n ini pasti selalu positif n-nya. Ya, dipilih nilai n positif. Jadi, suku yang nilainya 156 adalah suku ke-12. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Kita buktikan di sini. Soalnya kan un sama dengan n kuadrat plus n. Tadi suku ke berapa? Kita lihat. Oh, suku ke-12. Suku ke-12 berarti u 12 sama dengan 12 kuadrat plus 12. Kuadrat berapa? 144 plus 12. Hasilnya 15. Nah, oh benar kan? Berarti terbukti, maka ini adalah hasilnya. Jadi yang ditulis yang 12-nya saja ya Pak, soalnya ini soal. Ya, kan yang ditanyakan ini, suku keberapa dari barisan tersebut yang bernilai 156. Jadi suku yang nilainya 156 adalah suku ke-12. Ya, jawabannya ini, suku ke-12. Atau ditulis U12, boleh, sama saja. Cara mencarinya seperti berikut. Oke, paham? Ada yang tanyakan?
Oke, kita coba contoh yang lain kalau begitu ya. Next slide barusan, yang mana mbak? Nih. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih dengan contoh ya. Nah, ini contoh. Misalkan suku ke n dari suatu bilangan. Misalkan suku ke n dari suatu barisan tidak diketahui. Nah, hasilnya tidak tahu. Kita dapat menentukan rumus umum untuk mencari suku ke n barisan bilangan tersebut dengan memperhatikan pola-pola suku barisan tersebut. Jadi kalau mbaknya punya ini, tentukan rumus suku ke n dari barisan-barisan berikut, kemudian tentukan nilai suku yang diminta dalam tanda kurung. Saya punya bilangan 5, 10, 15, 20, 25. Kalau mbaknya tak suruh nyari U ke 100, berapa hasilnya? Tahu enggak? Bisa pak, diteruskan aja sampai 100 ya. Diteruskan. Nah, cara meneruskannya gimana mbak? Ya ini pak, ditambah 5. Ini kan 5 ke 10 ditambah 5. 10 ke 15 ditambah 5. 15 ke 20 tambah 5. 20 ke 25 tambah 5. Sama. Iya tapi kelamaan. Iya betul. Bisa tapi lama. Nah, atau kayak kemarin sudah diajarkan sigma tuh. Logikanya sama, mirip. Suku pertama kan 5. Suku kedua 10. Suku ketiga 15. Keempat 20. Kelima 25. Ada polanya. Berarti saat U1 maka N 1 maka 1 dikali 5 itu saat U2 berarti 2 dikali 5. Oh, ternyata polanya seperti ini. 3 kali 5. Oh, polanya seperti ini. Nah, ternyata polanya seperti ini. Nah, ternyata betul. Lihat ini. 5, 10, 15, 20, 25. U1 5 kali 1. U2 5 kali 2. U3 5 kali 3. 5 kali 5 dan seterusnya. Maka kita bisa tahu saat U100 kali 5 dengan 500. Sama kan? Ya. Ini adalah contoh soal yang sederhana yang polanya kita bisa tentukan dengan logika. Ya, mbaknya bisa tentukan dengan logika kan? Sudah ketahuan 5, 10, 15, 20, 25. Ini kelipatan 5 kan? Kelipatan 5 ya. 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5 dan seterusnya. Oke, nah sekarang gimana dengan yang B? B kita next ya. B di slide berikutnya. Nah, tentukan rumus suku ke n dari barisan berikut yang tadi ya. B 2, 5, 10, 17, 26. Oh, susah ini. Saya tuliskan di whiteboard ya. Saya tuliskan di whiteboard. 2, 5, 10, terus 17, terus 26. Nah, U1 nya 2, U2 nya 5. Nah, U3 nya 10. Kalau di pola kayak tadi berarti 1 kali
2. Ya, kalau di pola kayak tadi loh ya. Terus kemudian 2 kali 2. Loh, ada satunya. Nah, ada satunya. 2 kali 2 plus 1. Wah, kok susah ya? Wah, jangan-jangan bukan ini. Bukan ini. Bukan nih. Dihapus. Salah kan? Nah. Yang baru masuk halaman 129 ya. Mbak Mini, selamat datang. Nah, ternyata bukan. Oh, saya tahu nih. Ini kan gimana kalau ini U1 ya? U1 berarti 1 kuadrat plus 1. 2 kuadrat plus 1. 3 kuadrat plus 1. Oh, benar. Benar kan? 1 kuadrat 1 plus 1 2. 5, 2 kuadrat plus 1 5. 3 kuadrat 9 plus 1 10. Oh, benar. Oh, ternyata rumusnya begini. Jadi UN sama dengan N kuadrat plus 1. Nah, yang ditanyakan apa? U24. Dinyatakan yang ditanyakan U24 ini ya di soalnya. U24. U24 maka U24 dengan 24 kuadrat plus 1 sama dengan 577. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini caranya dengan pakai logika. Kalau pakai logika bisa nggak mbak-mbaknya seperti ini? Sedikit susah ya, kalau soalnya kayak kompleks seperti ini susah ya. Kalau yang nomor A tadi gampang di logika. Tapi yang ini di logikanya gimana? Nggak bisa. Sedikit susah. Nah, ternyata kita mempunyai rumusnya nanti. Kita bahas rumusnya. Coba kita lihat slide 8. Nah, selain dengan memperhatikan pola-pola sukunya, suku-suku barisan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Tadi kan saya pakai logika. Nah, sekarang kita mempunyai rumus. Bye-bye. Nah, kita mempunyai rumus, oke? Saya keras dulu. Nah, di sini ada 3 rumus. 1, 2, dan 3. Dengan masing-masing pola-pola seperti berikut. A ini apa sih? Konstanta N. Yang nomor 1 ini, saya tulis di papan. Papannya penuh. Saya kasih papan lagi. Mungkin yang buku 129 ya. Yang nomor 1 itu saat deretannya urut. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana saya lihat lagi. Oh, enggak. Yang bilangannya sama. Ini yang kedua. Yang pertama enggak usah dibahas, karena enggak akan ditanyakan. Nah, ini yang kedua. Coba lihat ini. A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, di mana setiap antar suku bilangan, suku barisan, ini ada selisih. Ini selisih ya. Selisih A1 dan A2 adalah B atau beda. A2 dan A3 selisihnya B sama. A3 dan 4 B, A4 dan A5 B. Ini disebut beda. Bedanya sama setiap antar suku bilangan. Ini kan kita lihat
beda ya. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1. Ini ya. Nah, kalau seperti ini rumusnya apa? Rumusnya adalah AN plus B. AN plus B. Rumusnya adalah UN, U ke N, atau suku ke N adalah AN plus B. Rumusnya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini di mana saat ini bertumbuk, jadi selain ada beda, jadi yang ketiga ini lihat slide ya. Ini ya yang ketiga. Ini tadi ada sebuah barisan bilangan. Saat kita kurangin selisihnya, dikurangin. Jadi A2 sama A1 dikurangi, selisihnya B1, B2. Beda, B-nya ini beda. Kalau yang di nomor 2 ini B-nya ini sama. Sudah sama. Cuman sekali tok dikurangin gini, B-nya sama. Kalau yang ketiga dikurangin gini, oh B-nya masih beda. B antar A ini loh masih beda. B antar A masih beda. Berarti kita kurangi lagi. Ditemukan C. Oh C-nya sudah sama. Nah, berarti selesai. Jadi bertumpuk 3 ya. Kalau yang nomor 2 tadi dikurangi, diselisihkan, dapat hasil B. Sudah tahu. Hasilnya B. Nah, sekarang yang 3 diselisihkan, dikurangin, B-nya ini beda. Masih beda-beda semua. Nah, dikurangi lagi, hasilnya C. C-nya sudah sama. Nah, ini kan C ya. Karena nggak ada notasi 1, 2, 3 berarti sama. Ini masih B1, B2, B3, B4. Berarti notasinya masih berbeda-beda. Berarti angkanya juga beda. Nah, untuk yang ketiga, rumusnya adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Untuk A, B, C konstanta. Beda rumus ya. Yang ini nggak ada kuadratnya, cuma sampai B, AN plus B. Yang ini AN kuadrat plus BN plus C. Ini cara mencari rumusnya. Buat apa sih ini, Pak? Ini buat nyari ini loh. Ini loh. Kita pakai contoh ini ya. Kita pakai contoh yang tadi ya. Kalau kita pakaikan rumus, ini ya. Ini kan saya pakai logika tadi. Saya pakai logika. Sekarang saya pakaikan rumus. Saya pakaikan rumus ya. Saya bagi 2 bebannya. Kelihatan ya, Mbak? Saya bagi bebannya biar kelihatan. Nah, ini tadi yang kiri saya pakai logika. Sekarang saya pakai rumus. Oke, saya pakai rumus. 2, 5, 10, 17, dan seterusnya. Saya selesaikan. Ini selisihnya 3. Ini selisihnya 5. Ini selisihnya 7. Oh, masih beda. Coba mbaknya perhatikan yang ini. Ini 2, 3, 4, 5, 6 selisihnya 1, 1, 1 udah sama kan? Nah, tapi yang tadi tidak bisa. Selisihnya 3, 5, 7. Oh, selisihnya masih beda. Saya selisihkan lagi. 2. Oh, sudah sama ternyata. sudah sama. Maka sudah bisa didapatkan. Mana tadi? Ya. Yang atas ini kan A. Ini B. Ini C. Ya, rumusnya tadi kan
UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, kalau saya masukkan U1 berarti A ini belum kita tahu. Ini kita masukkan 1 kuadrat plus B-nya nggak tahu. B1 plus C. Oke. 2 A2 kuadrat 2 ya. 2 kuadrat plus B2 plus C. U3 A3 kuadrat plus B3 plus C. Ya. Nah, U1 hasilnya berapa? Saya geser dikit. Kok ini? Sorry. Hapus dulu. U1 hasilnya 2. Oh, ini bukan ini, biar nggak bingung. Menyampaikan. Ya, bahas contoh soalnya tadi Mbak dengan menggunakan rumus. Ini kan 2 kan? Ini loh. Ini kan U1. Ya toh, ini U2. U2 berapa? 5. 5 dari mana, Pak? Loh kan soalnya 5 tadi. U2. U3-nya berapa? U3-nya 10. 10. Oke. Nah. Berarti disederhanakan ya. Diperjelas tulisannya berarti A 1 kuadrat kan 1 plus B plus C sama dengan 2. Nah, yang U2 A2 kuadrat. 2 kuadrat 4. 4A plus 2B plus C sama dengan 5. Yang nomor 3 nih ya, 3 kuadrat berarti 9A kan 3A dikali 3 kuadrat 9A kan, plus 3B yang di buku salah itu ya, nanti di halaman berapa itu saya lupa, plus C sama dengan 10. Nah, saat kita sudah tahu seperti ini, nah, bisa dieliminasi. Masih ingat cara mengeliminasi persamaan linear nggak? Yang dikurangin itu, yang dihilangin satu-satu. Nah, intinya di sini saya bisa mendapatkan A yang dikurangin tuh Mbak. Ya, misal ini sama ini dikurangin kan, dapat A dan B. Kemudian ini dikurangin, dapat A dan B. Nah, terus dimasukkan gitu. Ya, saya dapat A sama dengan 1. B sama dengan 0. C sama dengan
1. Nah, maka tadi kan rumusnya U 24 ya, tanyakan ya. Sama dengan rumusnya apa? Ini kan AN kuadrat plus BN. A nya berapa? 1 kan? N kuadrat 24 kuadrat plus B nya 0, berarti 0 N 24 plus C nya 1, berarti ini 5, 7, 6 plus 1 sama dengan 5, 7, 7. Sama ya hasilnya ya? Sama ya? Lebih ribet lagi rumus. Ya, kalau mbaknya bisa melogika, nggak masalah. Tapi ini jalan ceritanya seperti berikut, mbak. Cara nemuin A1 dan B0 dan C1 dari mana? Oh, cara nemuin itu, mbak. Mbak Santi masih ingat eliminasi itu nggak? Program linear. Ini, mbak. Nanti mbaknya coba ya. Tak kasih panduan. Ini saya misalkan persamaan 1. Coba lihat, mbak. Ya, ini saya persamaan 1. Ini persamaan 2. Oke, ini persamaan 3. Ya, saya kasih simbol seperti ini ya. Nah, sebentar mbak, nanti bingung banyak foto yang mana. Nah, saya kasih simbol 1, 2, 3 untuk persamaan ini. Sekarang saya coba masukkan ke 1 dan 3 dan 3. Oke, dikurangi mbak, dikurangi ya. Nah, 1 dan 3 dikurangi, berarti A plus B plus C sama dengan 2 dikurangi 4A plus 2B plus C sama dengan 5. Ini 2, ini 5. Saya kurangi, saya hilangkan C-nya. Saya pengen hilangkan C. Berarti min 3A. Min 3A. Terus B min 2B berarti min B. Sama dengan min 3. Oke ya. Setuju? Loh, ini 2 ini kan 2 mbak. 2 dikurangi 5. Ini kan A dikurangi 4A min 3A. B dikurangi 2B min B. C dikurangi C habis. Nggak ada C-nya 0 kan? Ya saya nggak tulis. Sama dengan 2 dikurangi 5 min 3. Oke ya. Nah, sekarang setelah saya 1 dan 3, saya masih dapat pecahan, masih dapat persamaan ada A-nya, ada B-nya. Wah, masih susah. Yaudah, saya tambahin lagi. Sekarang yang ke 2 dan 3. Sekarang yang ke sisi tak garisnya mbak, biar enggak riweh.
Sekarang yang persamaan 2 dan 3. B min 2B min B. Ya, benar. Tuh, B dikurangi 2B kan min B toh, Mbak. Bingung. Oh, sebentar. Nah, B itu kan sama dengan 1B. Saya coret-coret di sini, nanti saya hapus ya. B itu kan 1B. Mana sih? Ini. B itu kan 1B toh, Mbak. 1B ya. Dikurangi 2B. Hasilnya berapa? Min B kan? Nah, begitu juga saya punya 1A dikurangi 4A sama dengan min 3A. Ya, Mbak Santi masih bingung? Ini kan A ini kayak sebuah angka yang mengikuti aja, Mbak. Nah, lihat angkanya aja. Ini kan cuma hurufnya aja. Kalau Mbaknya lihat angkanya, 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 berapa? 1 min 2 berapa? Min 1 kan? Nah, kalau ini 1 min 4. 1 min 4. Min 3 kan? Ya, sama. Dengan seperti ini. A min 4A. Min 3A. A min 4A min 3A. B 哇，好多饼干哦。 min 2B min B. Ya, C min C habis. Dan begitu seterusnya. Oke, saya hapus ini. Oke, mulai sini ya. Saya hapus dulu. Oke. Saya lanjutkan tadi. Nah, B1 dan 3 sekarang 2 dan 3. 4A plus 2B plus C sama dengan 5. 9A, atau Mbaknya langsung dimisalkan yang nomor yang ini dimisalkan B sama dengan berapa A, terus dimasukkan ke persamaan yang ketiga. Boleh, sama aja. Terserah mau gimana mengeliminasinya. Yang 10. Saya kurangin. Maka hasilnya min 5A min B sama dengan min 5. Ya, min 3. Ini saya misalkan persamaan 4. Saya misalkan persamaan 4. Ini saya misalkan persamaan 5. Nah, sekarang 4 dan 5 saya gabung. Berarti min 3A min B sama dengan min 3 dikurangi min 5A min B dengan min 5. Kita tambah aja. Oh, kita tambah, sorry. Kita kurangi. Nanti ketemu ya. 2A sama dengan, ya, dieliminasi, Mbak. Dieliminasi, makanya dikurangi.
Sebenarnya ditambahkan juga bisa. Intinya menghilangkan salah satu variabel, itu aja. Ini sama dengan 1. Nah, ini kita sudah dapat A sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan aja. A1 dimasukkan ke persamaan yang mana? Sama ini. Itu A-nya 1. Ini kan A-nya 1. A sama dengan 1 ya. Ketemu di sini min 3, min B sama dengan min 3. Ketemu B-nya. Oh, B-nya 0. Ya, eliminasi 3, Pak. 3 variabel ya gini, panjang. Kayak soal-soal yang kemarin loh. Yang matrix atau apa itu? Yang ada gini-gininya kan, masih ingat kan? Nah, sudah ketemu A1, B-nya 0, C-nya berapa? C-nya 1 tadi hasilnya. Sip. Ini ya, boleh di sini ya. Ini. Nah, ketemu A1, B0, C1. Maka dimasukkan rumus. Hasilnya 577. Dan ternyata sama dengan di logika seperti tadi. Nah ya. Pakai logika boleh, saya tidak mempermasalahkan. Tetapi tidak semua bilangan bisa di logika dengan mudah. Kecuali mbak-mbaknya mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menghitung dengan logika. Gitu. Makanya saya menggunakan rumus seperti di buku. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke buku. Dengan berikut saya sudah membuktikan persamaan ini tadi. Oke. Saya mau foto yang mana, Mbak? Kayaknya yang ini ya. Ini yang logika. Kalau yang punya laptop bisa di print screen aja. Print screen, tekan print screen, nanti buka Word mbaknya, terus di Ctrl V. Tahu kan caranya print screen layar? Kalau yang bawa handphone ya sampingnya. Ini yang dengan cara rumus. V 越来越大越好，所以 N 要大，V 越大越好，所以 N 要大。Oke. Si mana? Nih. Udah. Bis. 对啊，他是没讲答案。他是没讲答案。他是讲一讲，然后他又讲别的，然后他又忘记刚刚讲，然后我们也会忘记。会错意就那个。Oke. Kita kembali ke slide. Yang tadi menggunakan nah ini ya. Ini menggunakan rumus tadi. Sudah saya bahas. Sama. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain menggunakan rumus. Tentukan suku KN barisan 2, 5, 9, 14, 20. Ya, kalau tadi kan 2, 5, 10, 17, 26 dan seterusnya. Ini 2, 5, 9, 14, 20. Caranya sama, dikurangin kan selisihnya 3, dikurangi selisihnya 4, dikurangi selisihnya 5, dikurangi selisihnya 6, diselisihkan lagi 1, 1, 1. Sama seperti tadi. Nah, diperoleh nilai A sama dengan setengah, B 3/2 dan C 0. Maka UN setengah N kuadrat plus 3/2 N plus 0.
Ini rumusnya UN. Jadi nanti kalau ditanyakan U ke berapa tinggal masukkan aja. U ke 20 berarti 20 sama dengan setengah 20 kuadrat 3/2 kali 20 plus 0. Begitu. Ini cuman contoh bilangan yang lain, caranya sama kayak tadi. Ya, cara yang panjang tadi. Oke ya. Mungkin nanti setelah pelajaran bisa dicoba sendiri menggunakan cara ini. Sama persis, cuman beda ini aja, beda angkanya aja. Oke, saya next ya. Saya next, nomor 11. Tadi berapa sih? Oh iya benar, 11. Nah, tadi barisan bilangan, sekarang barisan aritmatika. Barisan aritmatika, apa tuh barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan hitung yang suatu barisan bilangan setiap suku-sukunya berurutan memiliki nilai konstan. Ini lebih gampang. Kalau tadi barisan bilangan tuh rumusnya ribet, pateng ting melewar gitu ya, apa bahasa orang Jawanya. Ya, selisihnya sampai tahap 3. Kalau barisan aritmatika enggak. Selisihnya cuma satu kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5. Selisihnya ya 1, 1, 1, ya udah. Selisihnya 1. Barisan aritmatika cuma mencari beda. Selisih antara dua bilangan. Ada barisan bilangan 2, 10, 18, 26. Selisihnya berapa? 8, 8, 8. Oh, ya sudah, bedanya 8. Ini bedanya 9, 2, 11, 20, 29, bedanya 9, 9, 9. Bye-bye. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Apabila UN adalah rumus U ke N, maka UN dikurangi UN-1 sama dengan B. B disebut beda. Ya tadi ya. 2 sama 1. 10 dikurangi 2. 11 dikurangi 2. 9. Ya ini disebut beda. Selisih antara dua bilangan yang berurutan itu disebut beda. Nah, ini U sekarang dikurangi U sebelumnya. Ini disebut beda. Ya toh? Nah, enggak usah diingat-ingat ini. Memang seperti ini aja gitu. Ya misalkan saya punya contoh 3, terus 7, 11, terus berapa ini, ayo. Kalau ini barisan aritmatika ini saya nulis berapa? 3, 7, 11, terus kemudian 15. Selisihnya 4 toh. Nah, selisihnya 4. Loh kok 19? Ya, terusnya 19. Benar. 4. Loh, 17 dari mana, Mbak? 15 dan 19. Selisihnya aja ini, selisih antara dua bilangan ini. Itu oke. Gampang, barisan aritmatika cuma selisih aja. Cuma ditambah berapa gitu aja. Nah, rumusnya sebagai berikut. Kalau dirumuskan. Kita next aja. Nih. Jadi rumusnya barisan aritmatika itu seperti berikut.
U ke N sama dengan A plus N-1 dikali beda. N-1 ini apa? Misal U ke 20 ya. U ke 20. 这样的话就不用，这就不用那个了，不用赖证。没有，它就是里面已经有赖证。U20 berarti A plus 19 kali beda. Ya. Ini kan rumusnya A plus N-1 kan B. Berarti kalau 20 berarti 19 kali B. A ini apa? A ini suku pertama. Suku pertamanya berapa? 19 dikali B. B-nya apa? B-nya beda. Selisih tadi dulu, Mbak. Selisih. Nah, ya cuman gini aja, gampang. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh biasanya lebih cetok, lebih paham. Oke, kita lihat contohnya. Teaching. Oh. Kanpate kudasai. Oi, siapa nih? Arigato. Oke, tentukan. Maksudnya ya, tentukan suku ke-7 dan suku ke-10 dari barisan-barisan berikut. Suku ke-7 dan suku ke-10 ya, diperhatikan lagi. Ke-7, 10. Maka kalau saya punya barisan 3, 7, 11, 15, suku pertamanya berapa? 3. Berarti A-nya 3. Selisihnya berapa? Selisihnya 4. Ya kan? 3, 7, 11, 15. Maka rumus suku ke N adalah suku ke-7 ya. Suku ke-7 sama dengan 3, suku pertama kan, A plus N-1, 7 dikurangi 1 dikali 4. Ya toh? Empatnya apa? Empatnya beda selisihnya. Nah, sini 27. Suku ke-10 nya berapa? Suku ke-10 berarti U10 sama dengan 3, ini suku pertama, ditambah 10 min 1 kan 10. N min 1 kan 10 min 1 dikali beda kali 4 sama dengan 39. Paham ya? Nah, pasti agak pusing ini. Ada yang sudah pusing atau ada yang sudah meninggalkan kelas? Pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai. Ada yang keluyuran, wah, Mbak Ayu ini berarti ngaku ini. Ada yang pusing. Sabar Mbak Riri ya. Oke, kita bahas yang B. Kurang sedikit kok. Ya, kurang sedikit. Nah, suku pertama barisan tersebut adalah A sama dengan X plus P. A sama dengan X plus P. Ini ya, ini rumusnya nih loh, komanya kelihatan ya ini ya. Tetap beli lagi. Ini komanya nih. Ini komanya. Oke, copy satu ini. Ya, jadi suku pertamanya adalah X plus P. Bedanya adalah X plus 6P ini ya, X plus 6P dikurangi X plus P. Selisihnya adalah 5P. Ini suku pertamanya. Suku pertamanya X plus P. Ada cara gampang nyarinya. Apa Mbak ada yang tanyakan Mbak? Ini cara gampang nih, barisan aritmatika cuman gini aja.
Maka U7 adalah suku pertamanya A, X plus B kan? A plus N-1, 7 min 1, berarti 6. 6 dikali 5B. 30B. Ini 31 nih. 30 ini harusnya. Loh, yang ini nggak kelihatan. Oh, kepotong rek. Kepotong. Oh ya bener sih, ini 31 B kan ditambah penyelesaian yang A. Oh, pakai cara ini aja mbak, logikanya seperti itu kan. Jadi ini loh mbak, saya kasih contoh di papan. Ya, saya punya barisan gini. 5跟我同班的有2个11那有被雷到吗？没有问我要不要修， ya. 那有没有后悔？ Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 2. 还可以撑得过来。 Suku pertamanya 2. Oke. Berarti saat saya nanya U ke 10 sama dengan 第一堂讲，有时候讲英文讲比较快，会跟不太上。 U ke 10 sama dengan 然后今天感觉有 suku pertamanya 稍微 ditaruh 动 mbak. 得快一点。 2. Ya, suku pertamanya ditaruh. 就后面还有那么多。 Oke. 我觉得今天就讲很快，只是有些地方就没有讲得很仔细啊。对啊，我今天有些地方不太懂。 10 min 1. 快问我，或许我也不知道。 10 dari mana? 像说， Aduh. 10 ini katanya dari sini. 就是在像这个的话， Nah, bedanya berapa ini selisihnya? 要设计灯的话， Ini selisihnya berapa? 用 3 kan? 比较低的地方点压。 3 kali 3. 对吧？他意思是说那个 2 plus 9 dikali 3. 就是那个什么， Berarti 2 9. 就这个，就是要用那个什么最低的电压下去设计。 Ya, ya ini logikanya seperti ini. 原因是因为 Ini barisan aritmatika cuman ini kok. 最低 Nggak ada lagi. Gampang ya? Bisa diterima ya? 那个什么 V， Jadi intinya cuman yang ditaruh di depan ini angka pertama. Angka pertama ditambah N yang ditanyakan dikurangi 1. Ini selalu min 1. Selalu min 1. Jadi misal saya tanya U ke 10, berarti 10-nya dikurangi 1. Dikali 3, ini beda, selisih. Selisihnya kan 3. Berarti 2 plus 9 kali 3. Ini kan 10 min 1, 9 kan? Kali 3, 27. 27 ditambah 2, 29. Oke, kita kembali ke soal ya. Nah, ini suku pertamanya. Ya, betul mbak. Tapi yang B, coba lihat. Mbaknya bisa nggak ngerjakan kalau pakai kayak gitu? Nggak bisa. Yang B ya. Nah, ini yang B, yang bilangan pertamanya
X plus P. X plus P. Yang kedua X plus 6P. Yang ketiga X plus 11P, dan seterusnya. Kita tahu bilangan pertamanya adalah X plus P ya. Oke. Terus selisihnya berapa? Selisihnya dikurangi aja. X plus 6P dikurangi X plus P. Berarti 5P. Saya tulisan di sini. X plus 6P dikurangi X plus P. Saya kurangi. X min X 0. 5P. Understand? Stand. Oke. Paham ya? Nah, ini bedanya, selisih. Beda kan? Maka saat kita sudah tahu beda, kita sudah tahu bilangan pertama, ya tinggal dimasukkan. Saya nanya suku ke-7. Suku ke-7 maka suku pertama berapa? X plus P. Masukkan. Ditambah 7 min 1 ya. N min 1. 7 min 1. Dikali beda. Bedanya 5P. X plus P ditambah 30P. Berarti X plus 31P. Oke ya? Understand? Ketemu dari sini mbak. Saya hapus. Gini, kan X plus P ya, ditambah 6 dikali 5P. Gini toh, ini kan gini toh hasilnya. Berarti X plus P ditambah 30P. Nah, berarti kan X plus 31P. Ya, 5P mbak selisihnya. 5P, kan ada P-nya, jangan lupa. 5P. Oke, paham ya? Sama aja, ini cuman nulisnya yang diribet-ribetkan sama yang buat buku ini loh. Yang buat buku pengen ribet katanya. Oke, ya, understand ya. Slide terakhir mbak, slide terakhir sebelum pupuk. Sebelum pupuk katanya. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiga dan suku kelima adalah 16 dan 20. Berarti U3 ini ya, sama dengan 16. U5 sama dengan 20. Tentukan suku pertama beda suku ke-20. Gimana caranya? Mbaknya kan nggak tahu U1 ya? U1-nya nggak ketahui. U1-nya berapa? Nggak tahu. Caranya gimana? Mbaknya tadi tahu kan rumusnya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya tadi kan? Berarti kalau U3 sama dengan 16, maka A, ini ya, A plus 2B dari mana? 3 min 1. U3 kan? 3 min 1 maka 2. 2 dikali B, 2B. A plus 2B hasilnya 16. U5.
U5 adalah 20. Maka A plus 4B. 5 min 1 kan 4 kan? A plus 4B sama dengan 26. Ini 26 apa 20 sih? 20 ini Mbak. Salah. 20. Maka kita punya dua persamaan dieliminasi kayak tadi caranya. Tapi cuma dua persamaan jadi gampang. Maka diperoleh A12 dan B sama dengan 2. Maka sudah tahu A12 dan B2, tinggal dimasukkan ke rumus. UN sama dengan A plus N-1 kali B. N sama dengan 12 plus N-1 kali B-nya 2. Maka kalau ditanyakan U20, 12 plus 20 min 1 kuadrat. Tuh ini 2 nih, bukan 2 kuadrat. 2 ini. Ini 2 ya, saya tulis ini. Sama dengan 50. Sudah terjawab. Selesai. Ye, la. Ada yang nanya kan? 真的啊，我有个学长，他说，就他也是提到半年，他想去交大念研究所，然后他就说，然后他是不后悔，就是提早进去，他只是说，就是如果再来一次。Oke, kalau nggak ada materinya sudah habis sampai di sini. 应该说，你人生能玩的也只剩下4下这个学期。 Nanti materi akan saya upload PowerPoint sama videonya. U1. Oh, U1. Loh, U1 yang ini Mbak. U1-nya ini, A ini. U1 sama dengan A. Kan rumusnya itu. Berarti sama dengan 12. 你要签切结书，你有签切结书之后，你就不用管它。 Ya, bedanya 2. Jadi A ini suku pertama, B ini beda. Dan suku ke-20, ini suku ke-20. 50 hasilnya. Berarti tiga-tiganya sudah diketahui. Gimana? Sudah selesai? No, that's me， 不是我，好不好？In other school。Oh. Amazing. Bye bye. 因为我陪你走。OK。 Wah, nggak paham keluaran terus ini apa nih? Gimana? Ada yang tanya kan? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Nanti bisa dilihat di videonya. Oke? Terima kasih mbaknya sudah datang. Ya, karena memang materinya agak susah. Saya akui. Bikin sedikit puyeng gitu. Tapi semoga bisa diterima ya. Kayak kemarin aja bisa dapat 100 kok. Jadi hari ini saya yakin gampang. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Selamat malam. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.